Bapak nyetir saya pelan-pelan, otak saya nggak nyampe Pak. Kalau saya pinter nggak jadi supir saya Pak. Andai memang saudara ini kan. Keterlibatan Kuat Ma'ruf kita tidak tahu dia tarik dari mana ini proses perencanaan yang dia sampaikan dalam dakwaan. Kuat Ma'ruf, salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sosoknya dianggap penting. Dalam dakwaan disebut, Kuat mendesak Putri Chandrawati melapor ke Ferdy Sambo soal peristiwa di Magelang. Laporan ini disebut membuat Sambo marah, lalu terjadilah pembunuhan Yosua. Siapa Kuat? Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga sekaligus supir pribadi Ferdy Sambo. 1 dekade Kuat mengabdi pada keluarga Sambo. Sempat berhenti bekerja 2 tahun karena sakit, Kuat kembali bekerja lagi di rumah Sambo tahun 2020. Kuat disebut sangat dekat dengan Ferdy Sambo. Kedekatan ini diduga membuat Kuat merasa memiliki kuasa yang besar di rumah Sambo. Berstatus sebagai sipil, Kuat justru disegani para ajudan. Kuat kerap dipanggil Om karena dianggap paling senior. Dalam persidangan, sejumlah keterangan saksi mengindikasikan besarnya pengaruh Kuat. Tadi pertanyaan saya kamu jawab seolah-olah Kuat ini orang yang posisinya di atas segala-galanya, bahkan lebih dari para ajudan, bisa melarang ajudan, bisa ini. Padahal kamu jelaskan tadi saudara Kuat sejak setahun yang lalu tidak pernah ke rumah Saguling, tapi hebat kali dia bisa perintah-perintahkan ajudan. Sosok Kuat semakin mencuri perhatian. Sejumlah sikap dan celetukannya mencairkan suasana. Salah satunya kala ahli psikologi forensik dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia, APSIFOR, Reni Kusumo Wardani mengungkap tingkat kecerdasan Kuat di bawah rata-rata orang pada umumnya. Groove kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuat Ma'ruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Kuat memang jadi orang terakhir yang mengakui kepalsuan skenario Sambo. Meski Kuat mengaku menyesal atas peristiwa yang menewaskan Yosua, namun Kuat bersikukuh tidak mengetahui letak kesalahannya dalam pembunuhan Yosua. Ya, kita berharap kalau memang jaksa penuntut umum itu melihat fakta-fakta persidangan yang sebenarnya, ini keterlibatan Kuat Ma'ruf kita tidak tahu dia tarik dari mana ini proses perencanaan yang dia sampaikan dalam dakwaan sebagaimana yang didakwakan 340 ya. Kalau dimulai dari Magelang ini peristiwa, Kuat Ma'ruf sama sekali tidak ada komunikasi dengan pihak-pihak yang dianggap merencanakan. Kalau dianggap mulai ini peristiwa perencanaan dari Duren 3, dari Saguling, itu kan apalagi dia tidak berkomunikasi dengan Pak Epes, tidak berkomunikasi dengan Richard, tidak berkomunikasi dengan Ricky. Satu-satunya komunikasi itu ketika di Duren 3, ketika disuruh panggil. Namun Kuat Ma'ruf disebut jaksa terlibat dalam pembunuhan berencana Yosua. Kuat pun didakwa bersama-sama Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer dan Ricky Rizal melanggar pasal 340 pembunuhan berencana. Di antara para ajudan yang lain dan juga ART lainnya, saudara, sosok Kuat Ma'ruf ini menjadi sosok yang paling disegani. Ia dianggap senior sehingga panggilan terhadap Kuat Ma'ruf juga berbeda. Ia dipanggil dengan sebutan Om Kuat. Dan saudara, menarik juga dalam analisis Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia atau APSIFOR ini, Kuat disebut memiliki daya intelijensi yang rendah. Apa artinya ini dan juga bagaimana konsekuensinya terhadap orang-orang mungkin di sekitarnya Kuat Ma'ruf ini, kita coba bahas bersama dengan ahli psikolog forensik Reni Kusumo Wardani. Selamat malam Bu Reni, sehat selalu. Malam Mbak Niru, alhamdulillah sehat. Bu Reni, Anda bersama dengan tim menyusun hasil psikologi forensik dari para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk di dalamnya adalah terdakwa Kuat Ma'ruf. Dan dalam analisis APSIFOR itu disebutkan kalau Kuat memiliki daya intelijensi yang rendah, memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Apa artinya itu Bu Reni? Sebetulnya ini ranah
privat ya, Mbak Niluh ya, mengenai aspek kecerdasan. Nah, kalaupun ini disampaikan di dalam proses persidangan, itu atas izin jaksa, hakim, dan juga yang bersangkutan. Jadi ya sebetulnya itu maknanya bahwa secara umum kemampuan atau kapasitas untuk menerima dan mengolah informasi itu berada di bawah rata-rata seusianya pada umumnya. Apakah itu berarti ia juga tidak akan mudah memahami apa yang kemudian diperintahkan padanya? Kalau itu sebuah perintah yang kompleks, mungkin bisa seperti itu. Namun di dalam konteks apa yang terjadi pada Kuat Ma'ruf dari hasil pemeriksaan kami, itu kebetulan pada situasi itu tidak ada perintah yang kompleks. Kita tahu bahwa yang diperintahkan kepada Kuat adalah memanggil J dan memanggil RR ya, jadi memanggil Ricky dan memanggil Joshua. Nah itu bukan sesuatu yang kompleks. Nah Bu Reni, ada beberapa peristiwa yang menarik. Ketika di Magelang akan berangkat menuju Jakarta, Putri Chandrawati memberitahukan Ricky Rizal akan berangkat ke Jakarta. Ricky Rizal memberitahu Kuat dan Kuat kemudian ikut menuju Jakarta. Kuat disebut berinisiatif ikut ke Jakarta. Kedua, kemudian ketika di rumah Saguling, Putri menyebut tidak pernah mengajak Kuat untuk naik ke lantai 3. Ia menyebut mungkin itu inisiatifnya sendiri. Pun di rumah Duren 3, ia menutup pintu, jendela dan lain sebagainya. Itu juga tidak ada perintah, ia melakukan sendiri. Apakah orang dengan tidak akan mudah memahami hal yang kompleks bisa berinisiatif melakukan hal-hal tersebut? Pekerjaan dia adalah driver ya, jadi biasa untuk menjadi sopir. Maka pada saat diajak oleh Ricky pada waktu itu, Om gitu ya, ikut ke Jakarta. Nah, buat dia itu adalah terkait dengan pekerjaannya. Dan seperti dia menutup jendela, menutup pintu, itu juga adalah pekerjaan yang terbiasa dia lakukan pada saat dia bekerja, sehingga di sini tidak membutuhkan juga satu proses berpikir kompleks. Dalam Apsifor disebut ia punya kepatuhan yang tinggi, begitu ya Mbak Reni ya. Apakah kepatuhan yang tinggi itu juga berkaitan dengan loyalitas kepada atasan, yang artinya dia bisa melakukan apapun yang diminta oleh atasannya meskipun ia tahu misalnya hal itu tidak benar atau dia masih mereka-reka apa sebenarnya tujuannya? Nah, ini yang kita tidak bisa jawab secara pasti. Karena memang dia pada saat itu tidak dihadapkan pada konteks perintah destruktif. Dalam istilah psikologi, ada kepatuhan yang destruktif, di mana pada saat orang mendapatkan perintah, kemudian mematuhi perintah, sementara efeknya itu negatif atau merusak. Dari hasil pemeriksaan kami terhadap Bapak Kuat Ma'ruf, itu menunjukkan bahwa level agresivitasnya rendah, tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai moral itu cukup tinggi. Nah, secara teoritis, hal ini dapat menghambat kemungkinan terjadinya destructive obedience. Tapi dari hasil analisis yang kemudian Anda buka di persidangan waktu itu, Bu Reni, apakah juga bisa menunjukkan bahwa dia bisa saja adalah orang yang akan melindungi atasannya dengan cara apapun? Dengan profil yang kami dapatkan, itu sangat mungkin pembelaan pada konteks moralitas gitu. Konteks moralitas maksudnya gimana itu, Bu? Dia itu punya ketaatan juga terhadap sebuah aturan dan nilai-nilai moral yang dia anut sebagai orang Jawa. Dan kemudian nilai-nilai moralitas antara baik dan buruk itu memang dia anut ya. Dia internalisasikan sedemikian rupa dalam level yang cukup baik. Bu Reni, ini kalau kita lihat dalam persidangan, Kuat ini kan terlihat tenang, dia banyak mengumbar senyum misalnya. Dari pengalaman Anda, apakah wajar orang bisa melakukan hal seperti itu di tengah situasi ia terancam hukuman mati? Di dalam psikologi itu ada istilah reaction formation, di mana seseorang kemudian bereaksi atau berespon menunjukkan satu perilaku yang sebaliknya dari apa yang dia rasakan. Nah, dari hasil pemeriksaan kami sebetulnya ada rasa frustrasi yang luar biasa, ada rasa takut dan depresi juga pada Pak Kuat Ma'ruf ini. Namun ada respon di mana dia ingin terlihat tegar, sehingga yang dimunculkan justru kebalikan dari apa yang dia alami. Apakah boleh Bu Reni sampaikan kepada kami apa hal
yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf kepada psikolog ketika ia diperiksa terkait dengan pembunuhan setelah pembunuhan Yosua itu terjadi? Yang ada pada waktu itu statementnya adalah saya takut, saya tidak tahu terjadi seperti itu, saya bingung, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ada di rekomendasi hasil Apsifor itu untuk memperhatikan kondisi kejiwaan Kuat Ma'ruf yang cenderung ingin bunuh diri. Apa yang dia sampaikan, Bu Reni? Dia sangat takut, sangat khawatir yang saya katakan tadi pada waktu pemeriksaan, itu kondisi depresinya itu cukup tinggi. Apakah Kuat Ma'ruf ini sempat juga menyampaikan kesedihannya, kehilangan Yosua? Waktu itu dia menyampaikan kekagetannya dan ketakutannya. Nah, terkait Joshua sendiri memang kami tidak secara langsung untuk menanyakan. Baik, Bu Reni Kusumo Wardani, ahli psikolog forensik. Terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Bu Reni. Terima kasih, Mbak Niluh.